Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Hari ini kita masuk ke metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional ini ada 3, yaitu metode perhitungan dengan pendekatan produksi. Yang kedua, metode perhitungan dengan pendekatan pendapatan. Yang ketiga, yaitu metode perhitungan dengan pendekatan pengeluaran. Oke, sekarang kita masuk ke metode perhitungan dengan pendekatan produksi. Metode perhitungan pendekatan produksi ini dapat dilakukan dengan menghitung nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan value added atau nilai tambah tiap proses produksi. Oke, hal ini dapat kita rumuskan sebagai berikut. Y sama dengan sigma dari P kali Q, atau Y sama dengan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 tambah P3 kali Q3 tambah sampai dengan Pn kali Qn, di mana Y sama dengan pendapatan nasional atau GDP yang Q1, Q1, Q2, Q3, Qn ini merupakan jumlah jenis barang yang dihasilkan dalam negara tersebut. P1, P2, P3, P sampai dengan Pn ini merupakan harga dari jenis barang tersebut. Oke, kita masuk ke contoh perhitungan metode produksi. Di sana terdapat 11 sektor produksi, sektor ekonomi dalam suatu negara. Ini kita tinggal menjumlahkan nilai value yang terjadi pada negara tersebut yang akan menghasilkan GDP. Sekarang kita masuk ke metode perhitungan dengan pendekatan pendapatan, yaitu kita dengan menghitung seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan ke rumah tangga produsen selama 1 tahun. Ini dapat kita rumuskan Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P, di mana Y merupakan pendapatan nasional, W wage atau upah, R rent atau sewa, interest yaitu bunga, profit yaitu laba. Yang terakhir, metode perhitungan dengan pendekatan pengeluaran. Metode ini dapat kita hitung, yaitu dengan menjumlahkan pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran RTK atau rumah tangga konsumen, RTP atau rumah tangga produsen, RTG atau rumah tangga pemerintah, dan RTLN yaitu rumah tangga luar negeri. Ini dapat kita rumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C tambah G tambah I tambah X kurang M. Y di sana merupakan pendapatan nasional, C merupakan konsumsi rumah tangga atau konsumsi, G merupakan government expenditure yaitu pengeluaran pemerintah, I investment atau investasi, X export, I import. Oke, kita masuk ke contoh metode pendekatan pendapatan dengan pengeluaran. Ini ada soal di sana, yaitu kita dapat menghitungnya
dengan metode pendekatan pendapatan. Di sana diketahui government expenditure atau ini merupakan G. W. Social expenditure ini konsumsi. Interest ini merupakan bunga. Export, rent, investment, import, profit. Berdasarkan data di atas dapat kita hitung metode perhitungan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Anda di sana tinggal menjumlahkan mana item-item yang merupakan pendapatan dan pengeluaran. Ini merupakan tugas yang akan Anda lakukan. Anda hanya memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus yang sudah kita bahas. Sekarang masuk ke pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita dan pembangunan ekonomi. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besarnya pendapatan per kapitanya, maka semakin makmur negara tersebut. Ini dapat kita menghitung pendapatan per kapita, yaitu IPC sama dengan GNP per POP, di mana IPC ini pendapatan per kapita, GNP Gross National Product, pendapatan per kapita dalam negara, pendapatan nasional dalam negara tersebut. POP merupakan jumlah penduduk. Oke, ini latihan keempat ini merupakan tugas yang akan Anda kerjakan. Anda kerjakan dalam buku catatanmu. Kerjakan, kemudian Anda foto, kemudian kirimkan ke GC. Ini satu lagi soal latihan yang kelima untuk menghitung pendapatan per kapita. Di sana diketahui 4 negara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina. Di sana Anda akan mengurutkan negara-negara yang tertinggi per kapitanya sampai ke yang terendah. Silahkan Anda kerjakan dalam bukumu dan lengkapi.
dan buat hasilnya di GC. Terima kasih.